ketiga di bulan Januari Tante ya. Cepat sekali ya Tante. Cepat sekali ya. Iya. Nah, hari ini juga hari Minggu ketiga kita perlu mengucap syukur karena Tuhan memberkati hari ini. Sebenarnya Amin. bukan hari ini aja sih Tante. Setiap hari kan. Setiap hari ya. Iya. Oleh sebab itu kita harus memuji nama Tuhan karena Dia layak dipuji. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Hari ini harinya Tuhan. Ayo semuanya anak-anak bangkit berdiri semuanya. Walaupun kalian di rumah kita tetap memuji Tuhan dengan semangat ya. Mari kita bersukaria.
mulai sekolah lagi Tante. Iya. Kita harus mengalahkan kemalasan kita. Kita harus berdiri menjadi pemenang, Pakai pahlawan-pahlawan. gerakan lagi Tante nyanyi lagu ini. Boleh, Nah. boleh. Kita nyanyi pakai gerakan lagi ya. Iya. Lawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku, Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Puji Tuhan. Tante, kalau hidup kita itu bersama Yesus itu luar biasa Tante. Betul, betul Tahu enggak sekali. Tante? Kalau hidup tanpa Yesus itu kosong loh Tante. Oh iya? Seperti Betul, apa betul. Tante? Seperti sebenarnya Tante suka sih kue ini. Seperti donat. Iya. Seperti donat ada lubangnya ya. Iya. Seandainya donat itu penuh semua kan kenyang ya Tante ya. Itu namanya bombolini Tante. Iya, betul ya. Tapi kalau donat yang asli bolong di tengah Iya, ya. iya, benar. Nah, Nah, hidup tanpa Yesus itu seperti donat. Kita nyanyikan lagu ini, kita pelan-pelan dulu Tante. Boleh. Nah, anak-anak yang di rumah juga ya, kita mau praktekkan lagu ini, nyanyikan lagu ini, kita mau anak-anak ikuti Tante Yuke dan Tante Leli ya. Oke semuanya? Hidup tanpa Yesus seperti donat goyang, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubangnya ya. Seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Lebih cepat. Hidup tanpa Yesus seperti donat goyang, seperti donat goyang lagi. Donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat lagi, seperti donat goyang, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Sekali lagi. Hidup tanpa Yesus seperti donat goyang, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya, ada lubang besar di tengah hatinya, ada lubang besar di tengah hatinya. Yeay. Oh iya Tante, sekarang bukan donat Tante, tapi bakpao. Wow, suka Boleh? Tante juga itu. Iya. Isinya apa Tante? Isinya ayam. Ya. Oh, kalau bersama Yesus ada isi, ada kasih Tante di dalam hati kita. Betul. Ada kasih Yesus di dalam hati kita ya. Jadi nggak kosong lagi. Tidak kosong, tadi kosong sekarang ada kasih Yesus. Ada kasih Yesus di dalam hati. Boleh pakai gerakan gini Tante. Seperti bakpao tuh gini. Popo gitu Oh, boleh. 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 Ayo. Pelan dulu ya, pelan dulu.
Haleluya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan, Tante. Kita mau nyanyikan lagu bahwa kita dekat dengan Allah itu kita merasakan ketenangan, Tante. Betul. Sebab tadi kita menyanyikan bahwa ada kasih Yesus itu benar-benar kita itu tenang di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, amin. Ya, kita anak-anak kita mau menyembah Tuhan, menyanyi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau merasakan hadirat Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Jika sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan, Engkau pimpin kami Tuhan. Engkau pakai om dan tante yang akan melayani hari ini Tuhan. Engkau pakai anak-anak-Mu menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin.
Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat tahun baru, meskipun sudah 3 minggu ya berjalan. Tapi ini karena masih bulan Januari, jadi Tante ucapkan selamat tahun baru buat kalian semuanya. Pagi hari ini kita akan dengar lagi firman Tuhan. Sekarang semuanya yang masih jalan-jalan, duduk yang manis. Yang masih mungkin bermalas-malasan, segarkan badannya, pasang telinganya, siapkan hatinya untuk dengar firman Tuhan. Oke, yuk. Pagi hari ini firman Tuhan judulnya adalah Way of the Lord. Jalan Tuhan. Ya. Ayatnya akan Tante ambil dari Kejadian 18 ayat 19. Nih, sudah ada tampilannya. Kita akan baca ya bersama-sama. Sebab aku telah memilih dia. Di sini dia ini Abraham. Supaya diperintahkannya kepada anak-anaknya dan keturunannya supaya tetap hidup menurut jalan yang ditunjukkan Tuhan dengan melakukan kebenaran dan keadilan, dan supaya Tuhan memenuhi kepada Abraham apa yang dijanjikannya kepadanya. Kalau kalian lihat di sini ada warna kuning kan? Nah, di sini ada 3 hal tentang hidup menurut jalan Tuhan. Itu yang pertama, yang kedua adalah melakukan kebenaran dan keadilan, dan yang ketiga adalah Tuhan memenuhi janjinya. Ya, jadi hari ini kita akan bahas ini, anak-anak akan belajar ini 3 hal ini. Tentang jalan Tuhan, tentang melakukan kebenaran, dan janji Tuhan. Ya. Kisahnya akan Tante ambil dari Kejadian 13 ayat 1 sampai 13, Kejadian 19 ayat 1 sampai 29. Yaitu tentang Abraham dan Lot. Anak-anak, siapa yang ingat 2 minggu lalu ya tentang firman-Nya tentang janji Tuhan? Tante Fangchen waktu itu cerita tentang Abraham ya. Tentang Abraham yang sudah jadi opa, kemudian istrinya Sarah jadi oma, tapi belum punya anak. Padahal Tuhan punya janji apa? Keturunannya akan sebanyak pasir. Nah, kalian lihat di situ pasir, bisa enggak dihitung? Enggak bisa. Enggak ada yang bisa menghitung pasir. Tapi sampai tua kan belum punya anak kan? Nah, pada waktu ini, di dalam kejadian ini, Abraham ini bersama dengan keponakannya. Ini anaknya belum lahir ya. Jadi bersama keponakannya, namanya Lot. Kita lihat gambarnya. Nah, itu Bapak Abraham dan Lot. Bapak Abraham ini karena belum punya anak, sayang banget sama Lot. Sayang banget sama keponakannya. Dia ingat bahwa dia juga harus mendidik keponakannya ini dengan firman Tuhan, sesuai yang diinginkan Tuhan. Makanya Lot ini dekat dengan Abraham, setiap hari juga diajarkan tentang firman Tuhan anak-anak. Nah, Bapak Abraham ini orang yang kaya, punya banyak lembu, punya banyak domba, punya banyak emas, pokoknya kaya sekali. Lot juga sama ini, sama juga. Kita lihat ya gambarnya. No, lihat. Bapak Lot juga punya ternak, juga punya kemah. Kalau kalian lihat, Bapak Abraham sayang sama Lot, Lot juga sayang sama Abraham. Tapi belum tentu dengan gembala-gembalanya. Suatu hari gembala-gembalanya ini berkelahi anak-anak. Di sini ada ndak yang suka bertengkar sama kakaknya? Yang suka berebut mainan sama adiknya? Wah, gak ada ya. Semuanya rukun ya. Bermain dengan baik kan dengan saudara-saudaranya. Kalau ini gembalanya itu yang A, itu namanya gembalanya Bapak Abraham. Yang satu adalah gembala dari Bapak Lot. Mereka berkelahi, berebut rumput anak-anak. Berebut rumput, ini bagianku nih,
ini. Yang satunya bilang, jangan, ini nanti untuk dombaku. Karena berkelahi, berebut, dan ini Bapak Abraham ini dengar sedih anak-anak. Nah, dia nemuin Lot. Lot, aduh sedih sekali ya. Ini gembala kita kok bisa berkelahi, berebut rumput, berebut tempat untuk domba-dombanya. Bagaimana ya enaknya? Apa gini aja ya? Kamu, karena kita ini banyak sekali, kamu boleh pilih. Kalau kamu mau pergi ke kanan, aku pergi ke kiri. Kalau kamu mau memilih ke kiri, aku memilih ke kanan. Coba kamu pilih, kita pisah aja agak jauh ke kanan atau ke kiri. Kemudian Lotnya pikir-pikir, oh ya dah kalau gitu daripada bertengkar terus ya gembalanya, baik kalau gitu saya akan pilih. Nah, dia mulai pilih anak-anak. Dia pilih, dia lihat, mulai dilihat. Wah, dilihat. Wah, yang sebelah sana di lembah Yordan, wah, subur sekali, banyak air di sana, katanya Lot. Terus dia bilang sama Bapak Abraham, Om, karena ini kan pamannya ya, Om, saya boleh nggak kalau saya memilih lembah Yordan? Saya pilih itu aja deh, di dekat kota Sodom sana. Saya pilih sana. Akhirnya Bapak Abraham memilih kebalikannya. Bapak Abraham memilih di tanah Kanaan anak-anak. Nah, ini sekarang Bapak Lot pindah. Yang tadinya bersama-sama dengan Abraham, sekarang pindah dia. Tinggal di Sodom. Namanya kota Sodom ya. Nah, dia bawa istrinya, dia punya 2 anak perempuan. Dia tinggal di situ. Padahal anak-anak, kota Sodom ini ternyata orangnya itu jahat-jahat. Orangnya banyak yang jahat dan mereka berdosa terhadap Tuhan. Kalau kalian lihat di situ gambarnya, mereka suka mabuk-mabukan. Mereka suka menyakiti temannya, mereka suka berkelahi, mereka melakukan banyak dosa. Sehingga Tuhan gak suka sama kota Sodom dan dekatnya yaitu Gomora. Tapi Bapak Lot tinggal di situ, dia memilih di situ. Suatu hari anak-anak, kalau kalian lihat, ada 2 malaikat turun bersama dengan Allah sendiri. Mereka ketika mereka datang, mereka jalan, ternyata mereka ini menemui Bapak Abraham. Ya, ini malaikatnya dan Tuhan. Ini ketemu dengan Bapak Abraham. Kemudian, masih ingat anak-anak yang 2 minggu lalu yang Tante Function cerita sama Abraham? Disambut kan? Disambut yang Sarahnya tertawa. Nah, pada waktu itu setelah ketemu ternyata ada juga hal lain yang disampaikan selain Abraham akan punya anak. Dia menyampaikan lain. Tuhan berkata begini, Abraham, aku melihat kota Sodom itu penduduknya jahat semua. Penduduknya tidak menghormati Tuhan. Penduduknya berdosa. Dan aku akan memusnahkan kota itu. Kaget ini Bapak Abraham. Hah, kaget. Dia ingat, wah, ada keponakanku tinggal di sana. Siapa tadi namanya? Iya, namanya Lot. Dia ingat, hah, ada keponakanku tinggal di sana. Kemudian Abraham bilang begini, Tuhan, kalau seandainya kota itu ada 50 orang benar, masakan Tuhan mau menghukum semuanya, mau menghanguskan, memusnahkan seluruh kota? Tuhan berkata demikian anak-anak. Kalau ada 50 orang, aku tidak akan menghancurkan kota itu. Wah, berarti nggak sampai 50 dong. Dia pikir lagi Bapak Abraham, Tuhan bagaimana kalau 45 orang? Kalau ada 45 orang benar, apakah Tuhan juga akan menghancurkan kota itu? Tuhan berkata,
kalau ada 45 orang, aku tidak akan menghancurkannya. Berarti nggak sampai 45 anak-anak. Ditawar lagi sama Bapak Abraham. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Bagaimana kalau 40 orang? Ada 40 orang yang tidak berdosa, ada 40 orang yang benar. Apakah Engkau tidak memusnahkan? Tuhan berkata, gak ada 40. Waduh, ini Abraham sedih ya. Dia teringat lagi, Tuhan maafkan ya, bagaimana kalau 30? Ditawar lagi anak-anak, 20, sampai terakhir 10. Tuhan, bagaimana kalau ada 10 orang benar di kota Sodom? Apakah Engkau akan menghancurkannya, akan memusnahkannya? Dan Tuhan bilang apa? Kalau ada 10 orang benar di sana, aku tidak akan memusnahkannya. Berarti apa anak-anak? Tidak ada, enggak sampai 10 di sana. Akhirnya Abraham sedih sekali. Dia teringat, aduh keponakanku tinggal di sana. Enggak sampai 10 orang di sana ya, yang benar. Berarti orangnya berdosa semua. Dan Tuhan benar-benar melakukan ini. Tuhan akhirnya jalan menuju kota Sodom anak-anak. Nah, ketika jalan, malaikat Tuhan ini berjalan, ternyata ada Lot kelihatan anak-anak. Itu Bapak Lot itu, Bapak Lotnya yang ada di depan pintu. Nah, dia kelihatan, ada malaikat Tuhan datang ke kota ini. Dia panggil, Tuan, silakan masuk ke rumah saya. Silakan bertamu ke rumah saya. Silakan menginap di rumah saya. Malaikat Tuhan ini berkata, aku mau tidur di tempat lain. Silakan masuk. Anak-anak, coba dilihat. Bapak Lot ini karena semasa kecil, semasa sebelumnya dia ikut Abraham, di mana Abraham mengajarkan tentang firman Tuhan, mengajarkan tentang kebenaran firman Tuhan, maka Lot bisa tahu loh kalau ada malaikat Tuhan datang. Dia tahu, dia persilahkan, mari ke rumah saya, dan dijamu, anak-anak dijamu itu diberikan makan malam. Mari silakan, dia sediakan makanan yang enak, dia berikan juga tempat istirahat untuk 2 malaikat ini. Pada waktu Bapak Lot ini melayani malaikat-malaikat ini, hari sudah mulai malam anak-anak. Hari sudah mulai gelap, di luar gelap. Apa yang terjadi? Tiba-tiba terdengar ada suara rame-rame anak-anak. Ada apa itu? Semuanya kaget ya. Suara apa itu? Ternyata banyak orang Sodom datang ke rumah dari Lot ini. Mereka datang, mereka gedor pintunya. Buka pintu, Lot buka pintu, ayo kamu serahkan tamumu. Suruh keluar tamumu itu, serahkan kepada kami. Bapak Lotnya kaget, kok bisa tahu ya ini ya? Wah, ini banyak orang, tua, muda, semuanya datang dengan marah-marah. Dilihat tuh wajahnya, semuanya teriak-teriak di tengah malam ini anak-anak. Teriak-teriak, ayo cepat keluarkan tamumu. Tapi mau enggak kira-kira Bapak Lot? Enggak mau. Dia keluar sendiri Bapak Lotnya, buka pintunya, dia temuin orang-orang ini. Dia bilang, aku tidak mau memberikan tamuku kepadamu. Kalian pulang saja, aku tidak mau menyerahkan tamuku. Kira-kira marah enggak anak-anak? Marah orang-orang ini. Orang-orang ini tambah marah. Kalau tidak mau, kami akan bunuh engkau. Kami akan masuk rumahmu. Kaget ini Lotnya. Sama malaikatnya ditarik Lot ini masuk ke dalam. Dan apa yang terjadi? Ketika itu ada cahaya terang. Lihat itu semua orang. Aduh, apa itu? Ada cahaya terang
Mereka sampai silau. Anak-anak kalau lihat ada cahaya yang terang sekali, kira-kira bisa kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya, matanya semua silau. Ini silau, aduh apa ini? Sehingga mereka nggak bisa ketemu pintunya, Nana. Mereka mau cari pintunya rumah Lot, nggak ketemu. Mereka raba-raba, aduh mana ini? Nggak ketemu pintunya ini. Mereka semuanya silau, nggak kelihatan apa-apa. Nah tuh, padahal pintunya ada di situ. Tapi mereka nggak kelihatan, anak-anak. Karena Tuhan menolong, karena Tuhan bekerja. Ketika ini terjadi, mereka sedang mencari-cari, Lotnya ini gemeteran, di dalam rumah gemeteran. Aduh bagaimana ini, aduh bagaimana ini. Nah, kemudian malaikatnya berkata begini, Lot, kami datang ke Sodom karena akan memusnahkan kota ini. Kamu akan kami tolong. Kamu sekeluarga akan kami tolong. Nah, mungkin kamu masih ada kerabat yang lain, saudara yang lain di kota ini. Kamu ajak supaya kita bisa lari dari kota Sodom. Kemudian Lot ingat-ingat, sebentar, siapa ya? Siapa ya? Dia ingat, oh iya, calon menantuku. Dia bilang, malaikat, Tuhan, aku akan ke rumahnya calon menantuku. Akan ku beritahu mereka supaya mereka ikut pergi dari kota ini. Nah, akhirnya Lotnya pelan-pelan keluar rumah. Tidak kelihatan anak-anak. Orang-orang yang ada di depan rumahnya ini tidak kelihatan Lotnya pergi. Lotnya pergi menemui calon menantunya. Anak perempuannya tadi berapa anak-anak? 2, betul. Jadi calon menantunya juga 2. Wah, ketemulah Lot kepada mereka nih. Terus diomongin sama Lot. Calon menantuku, besok pagi Tuhan akan menghancurkan kota ini. Ayo ikut aku, kita lari keluar dari kota ini. Apa yang terjadi? Menantunya ini tertawa. Pak, jangan guyon Pak, kami tidak percaya. Katanya begitu anak-anak. Menantunya ini juga termasuk orang yang jahat. Mereka ini juga warga dari kota Sodom ini. Nah, karena tidak mau, Lotnya kembali. Dia sedih, dia pulang ke rumahnya. Ketika pulang, sampai pagi, besok paginya, kembali lagi malaikatnya berkata, Lot, ayo kita keluar, kamu lari ke pegunungan. Karena sebentar lagi Tuhan akan memusnahkan kota ini. Akan memusnahkan kota Sodom dan Gomora. Wah, lihat nih. Wah, malaikatnya, ayo cepet kita lari. Akhirnya karena calon menantunya nggak mau anak-anak. Berapa orang yang melarikan diri? Lot, istrinya, dan 2 orang anaknya, jadi berapa? 4. Mereka lari menuju ke pegunungan. Pada waktu itu malaikatnya bilang begini, kamu lari saja, kamu jangan melihat ke belakang, kamu lari. Karena kota ini akan dimusnahkan. Dan setelah mereka lari, benar anak-anak apa yang terjadi? Kalian lihat tuh, Tuhan menjatuhkan belerang, api, hujan api dan belerang. Semua orang kaget teriak-teriak. Wah, kenapa ini tiba-tiba ada api? Hujan api dan belerang. Kota ini jadi terbakar anak-anak. Kota Sodom dan Gomora ini terbakar. Tuhan menghukum mereka. Karena mereka tadi apa? Berdosa. Mereka ini jahat. Terus bagaimana nasibnya Lot dan keluarganya? Kita lihat sekarang. Ketika mereka berlari, ketika berlari ke pegunungan, tiba-tiba istrinya Lot ini jadi teringat yang dia tinggal. Waduh, rumahku, bajuku, barang-barangku, hartaku yang dia tinggalkan di sana, di rumahnya di Sodom sana. Padahal pesannya apa? Lari saja, tidak usah tolah-toleh, lari terus. Tapi karena istri dari Lot ini masih cinta dunia,
masih pengen hal-hal yang dia tinggalkan. Apa anak-anak? Kalian lihat itu gambarnya? Dia noleh ke belakang, dia lihat. Wah, waktu dia lihat, apa yang terjadi? Dia jadi tiang garam, anak-anak. Kalau jadi tiang garam, hidup apa mati? Iya, mati ya. Jadi tiang garam karena dia sudah melanggar apa yang diperintahkan Tuhan. Dan kira-kira sedih nggak Lotnya? Sedih anak-anak. Anaknya juga sedih, aduh mama. Tapi ya sudah terlanjur. Sudah terlanjur menjadi tiang garam. Apa yang terjadi dengan kota Sodom dan Gomora? Kota itu juga penduduknya semua mati. Kotanya hancur lebur. Semua tidak ada yang hidup. Nah anak-anak, sebelum melanjutkan yang Tante ceritakan ini, kita akan melihat dulu satu video. Ya, oke, kita akan lihat. The narrow and the wide path, a part of the Sermon on the Mount. This is what Jesus told the people in a well-known sermon he gave on a mountain. Go through the narrow gate. The wide door and the wide street end in despair. Many people go this way because it seems easier. The door that leads to life is narrow and is the path. Only a few people are able to find it. Bagaimana tadi sudah lihat videonya kalian? Apa yang kalian lihat tadi? Ada jalan lebar dan ada jalan yang sempit. Jadi Yesus berkata, anak-anak, bahwa di dunia ini ada dua jalan. Lebar dan sempit. Pintunya juga demikian. Ada yang pintunya lebar, ada yang sempit juga. Ada lagunya masih ingat? Di dalam dunia ada dua jalan, apa aja? Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Seperti tadi cerita tentang Sodom dan Gomora, anak-anak. Di Sodom dan Gomora tadi orang-orangnya memilih jalan yang lebar. Mereka melakukan banyak dosa, mabuk-mabukan, bersukaria, pesta pora. Sehingga Tuhan mengirim mereka kemana? Ke api. Api yang besar, kalian lihat di situ api. Karena yang dipilih jalan lebar. Tapi beda dengan Abraham. Dia memilih jalan yang sempit. Jalan yang kecil, yang dimana di situ ada surga. Nah, anak-anak, Tante akan tunjukkan kepada kalian, ya. Kalian akan lihat sebentar lagi ada suatu eksperimen, ya. Kalian lihat di sini, Tante punya tiga tempat. Di sini ada yang namanya, kalian bisa lihat ya, bisa di zoom. Nah, kalian bisa lihat di sini, ini dunia, di sini neraka, di sini surga. Kalau kalian lihat di sini, kecil ini, pintunya sempit, kecil banget nih jalannya. Kalau yang ini jalannya, besar ya, lebar. Sedangkan ini dunia. Nah, tadi di dalam dunia ada dua jalan. Nah, sekarang kita lihat peragaan ini. Tante bawa alat peraga ya. Di sini ada 3 gelas. 1, 2, 3. Ini dunia. Ini diumpamakan neraka, lihat nih.
lebar sekali ya. Pintunya lebar, besar, jalannya besar. Dan yang satunya adalah surga. Nah, kecil ya. Kecil di sini. Seperti tadi kan, jalannya lebar adalah berakhir kemana tadi? Api. Tapi kalau yang sempit, nah ini surga. Nah, sekarang juga ada, ini Tante umpamakan air ini adalah orang anak-anak. Ya, Tante isi ya di dalam dunia ini. Nah, di dalam peragaan ini, kalau memindahkan air tanpa harus di atasnya, contohnya ini ya, dipindahkan hanya boleh naik begini aja, nggak boleh bergeser ke kiri atau ke kanan. Ini sangat mudah kalau ke neraka, lihat. Mudah sekali air ini. Semuanya bisa tertumpah dengan mudah. Tapi kalau air ini, nah harus dipindahkan ke sini, ke surga. Tanpa harus dipindahkan ke kiri ke kanan, bisa nggak kira-kira? Bisa nggak kira-kira? Dari sini dipindahkan ke sini tanpa harus pindah ke kiri ke kanan. Hanya boleh ke atas begini. Sekarang Tante perlihatkan ya, hanya ada satu cara. Sebentar. Kalian lihat di sini, ini hanya dengan satu cara. Tante gunakan benang untuk memindahkannya. Kita lihat ya, apakah air ini terpindah? Kalian bisa lihat di sini botolnya ini masih kosong. Kita lihat sekarang. Terpindah enggak anak-anak? Airnya terpindah ya. Nah, kalian bisa coba ini di rumah. Jadi ini hanya melalui satu cara, yaitu dengan benang ini. Nah, ini diumpamakan, inilah Tuhan Yesus anak-anak. Ya, jadi dengan satu cara, dengan satu jalan untuk memindahkan dari sini menuju ke sini. Dari dunia menuju ke surga. Anak-anak, kalau kalian lihat tadi dari peragaan ini, ya, contoh-contoh ini, kalian bisa lihat. Nanti coba sendiri di rumah. Coba sendiri, kalian ambil 3 tempat, kalian ambil benang, kalian coba lewatkan. Akan terlewati. Akan bisa terpindahkan air yang satu menuju ke yang lainnya. Sekarang kembali ya. Kembali lagi ke slide yang berikutnya. Nah, di sini dikatakan di dalam Matius 7 ayat 13, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasaan dan banyak orang yang masuk melaluinya. Kalau dilihat dari gambarnya, banyak orang yang melalui pintu ini, yang memilih jalan yang lebar ini. Sama kayak tadi, airnya kalau ditumpahkan ke tempat yang besar, gampang sekali, langsung penuh. Mudah sekali. Tapi di dalam Matius 7 ayat yang ke-14 dikatakan, karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Anak-anak, ini diceritakan bahwa kalau pintu yang sempit, jalan yang sempit menuju ke surga, seperti tadi, hanya dengan satu jalan. Yaitu, siapa ini anak-anak? Betul sekali, Yesus. Kita baca bersama-sama Yohanes 14 ayat yang ke-6. Semua siap ya? 1, 2, 3. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa
kalau tidak melalui aku. Ya. Jadi hanya ada satu jalan, yaitu melalui percaya kepada Tuhan Yesus. Anak-anak di sini semuanya kan percaya pada Tuhan Yesus. Semuanya jadi anak-anaknya Tuhan Yesus. Itu langkah pertama. Memilih jalan. Sekarang yang kedua. Akulah kebenaran. Nah, anak-anak, kebenaran. Tadi yang awal Tante juga cerita. Di dalam Kejadian 18 ayat 19 ada 3 ya. Tentang jalan. Yang kedua adalah melakukan kebenaran, dan yang ketiga adalah janji Tuhan. Sama kayak ini. Tuhan berkata, akulah jalan, 1, dan kebenaran, 2, dan hidup. Tuhan menjanjikan hidup selama-lamanya, yaitu surga. Hidup yang kekal, yaitu surga. Hanya dapat satu jalan. Ingat tadi, peragaan tadi hanya dengan ini ya, tadi kan dengan satu benang ini bisa terpindahkan airnya dari dunia menuju ke surga. Ini diumpamakan siapa, Nana? Betul sekali, Yesus, cuma satu. Nah, sekarang kita lanjutkan ya, belajar berikutnya tentang kebenaran. Jalan Tuhan adalah kebenaran. Apa itu kebenaran? Kebenaran itu adalah harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Ya, Tante, aku kan masih kecil, enggak tahu yang benar mana, yang baik mana, yang salah mana. Oh, anak-anak jangan khawatir. Selama anak-anak belajar firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dengan baik, membaca Alkitab, mendengarkan nasihat dari guru sekolah minggu, dari orang tuamu, maka kamu lambat laun akan tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik. Sebab itu, anak-anak sekalian, jangan suka bolos kalau ada streaming sekolah minggu. Hari ini nanti aja minggu depan. Oh, nggak boleh. Anak-anak harus banyak diisi. Karena Tuhan berkata bahwa kebenaran itu didapat dari firman Tuhan. Ya, jadi Tante percaya kalian semuanya yang ada di sini, yang semuanya mendengarkan sekolah minggu hari ini, pasti kalian tahu mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan mana yang tidak benar, karena Roh Kudus anak-anak yang menolong kalian. Roh Kudus itu berbicara pada kalian. Nah, seperti ini ya, Tante kasih contoh sekarang. Nah, di sini Tante punya tiga tulisan. Ini mestinya traffic light anak-anak. Kalau anak-anak pergi ke misalnya perempatan, pernah lihat ada traffic light? Ada lampu di sana yang mengatur lalu lintas? Ya, warnanya apa saja? Betul, merah, kuning, dan hijau. Yang merah artinya adalah apa? Artinya? Nah, merah artinya adalah stop. Ya, kalau tandanya merah dinyalakan berarti stop, berhenti. Kalau kuning kuning nyala berarti apa anak-anak? Slow, pelan-pelan aja gitu ya. Kalau hijau dinyalakan artinya apa? Kalau hijau dinyalakan artinya go. Ya. Nah, kalau dilihat apa sih artinya? Ini artinya begini anak-anak. Kalian kan sudah belajar firman Tuhan banyak ya. Roh Kudus itu akan menolong kalian. Di mana harus berhenti,
di mana harus berhati-hati dan di mana harus tetap jalan. Contohnya, kalau misalnya kalian lihat gambar di samping ini, ketika ada anak perempuan itu, kalian lihat di situ ya. Shh, diam-diam, mama enggak tahu, padahal mama bilang kuenya ini nanti untuk oma loh. Tapi kepingin, dia ambil satu. Shh, ambil dimakan. Mamanya tanya, "Loh, kamu tadi ambil kuenya?" "Enggak." Apa itu namanya? Bohong ya. Kira-kira menurut kalian, tanda apa harusnya? Ya, betul. Harus stop. Jangan dilanjutkan. Stop, harus berhenti. Roh Kudus akan berkata, ini salah loh. Salah loh, harus berhenti. Demikian juga kalau misalnya yang suka marah-marah. Itu di bawahnya ada anak. Suka dikit-dikit marah, dikit-dikit gondok. Firman Tuhan mengatakan apa? Hei, stop. Tanda merah. Berhenti. Gak boleh dilanjutkan. Nah, tapi kalau dilihat lagi. Sama papa mama menghormati. Membaca firman Tuhan. Apa yang harus dilakukan? Go, jalan saja. Rajin berdoa. Go, jalan saja. Nah, ini semua adalah kebenaran. Ini semua Roh Kudus yang mengajarkan pada kalian. Ya, firman Tuhan yang kalian pelajari, kalian dengar setiap minggu, setiap hari yang kalian baca di Alkitab, itu akan memberikan kepada kalian kebenaran-kebenaran itu. Sehingga kalian bisa belajar tentang apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak. Kalau ragu-ragu, ini kira-kira boleh nggak ya? Misalnya, kalau itu tuh males nih. Wah, kira-kira boleh nggak ya? Hati-hati. Kalian bisa pikir lagi, oh iya ternyata nggak boleh ya, males itu. Berarti harus apa, Nana? Stop. Kalau nangis-nangis tuh, nangis-nangis harus stop. Semuanya ini kalian belajar mulai dari sekarang, mulai kecil sampai nanti seperti tante sudah besar, sampai tua. Lampu ini akan berjalan terus anak-anak. Dan Roh Kudus akan membantu. Ya. Kita akan baca untuk ayat emas untuk minggu ini. Ayat emasnya adalah Mazmur 25 ayat yang ke-10. Apa bunyinya? Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Sekali lagi, jangan mau memilih jalan lebar atau seperti orang-orang Sodom yang akan dihukum oleh Tuhan. Tapi pilihlah jalan yang sempit seperti Abraham tadi ya, memilih yang baik. Di mana melalui tadi satu jalan, siapa jalannya? Tuhan Yesus. Dan melakukan kebenaran. Kalau itu sudah dilakukan, maka janji Tuhan akan surga itu akan kalian dapat. Tante akan dapat, kalian akan dapat. Senang enggak kira-kira? Kalau tinggal di surga, senang ya? Oke, baik. Kita akan menyanyikan sebuah lagu. Anak-anak lihat videonya, bisa ikuti lagunya ya. Tentang hanya satu jalan. Satu jalan kebenaran menuju hidup yang kekal. Di dalam Yesus Tuhanku, ku dapatkan keselamatan. Marilah anakku, masuklah ke rumahku. Banyaklah tempatmu yang
kita akan akhiri sekolah minggu pada pagi hari ini. Kita semua akan berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu, kita akan berdoa ya. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih bahwa Engkau adalah Allah kami yang menyiapkan sebuah rumah yang indah bagi kami di surga yang mulia. Kami percaya Tuhan, jika kami selalu melakukan firman-Mu, kami percaya suatu saat nanti kami akan menempati rumah kami di surga. Tuhan Yesus, ajar kami semuanya untuk dapat mengerti kebenaran-kebenaran firman-Mu. Ajar kami untuk dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Tuhan, jika sebentar lagi kami semua akan selesai untuk sekolah minggu ini, tapi kami percaya Roh Kudus-Mu akan tetap berbicara. Roh Kudus-Mu akan tetap mengingatkan kami tentang firman-Mu. Tuhan Yesus, kami berdoa juga Tuhan untuk saat ini. Keadaan negara kami, seluruh dunia ini Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Tuhan memberikan rencana yang luar biasa buat kami semuanya. Kami menyerahkan pekerjaan papa dan mama. Kami menyerahkan kesehatan seluruh keluarga kami di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan menjagai kami. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Tuhan memberikan kesehatan yang baik. Tuhan memberikan berkat buat kami. Tuhan, kami percaya juga Tuhan memberikan hikmat dan akal budi untuk sekolah kami pada saat ini. Untuk pelajaran-pelajaran yang kami terima. Terpujilah nama-Mu Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Anak-anak yang percaya berkata, amin. Anak-anak, sebentar lagi anak-anak ada aktivitas untuk membuat traffic light ya. Dan sampai ketemu minggu depan. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, sekarang kita akan membuat kreativitas kita adik-adik. Siapkan bahannya ya. Ada kertas buffalo berwarna hitam atau juga karton, tidak apa-apa. Kemudian kertas origami warna merah, kuning, hijau, dan biru. Gunting, pita, kemudian spidol, bolpen, lem, dan penggaris. Pertama kita akan membuat terlebih dahulu 3 lingkaran dari 3 kertas berwarna merah, kuning, dan hijau ini adik-adik ya. Seperti ini, ukurannya kurang lebih 3,5 cm adik-adik ya lingkarannya ini. Kemudian kita akan menulis adik-adik ya di atas lingkaran ini. Ini sudah tante tulis adik-adik ya. Yang merah kita tulis stop dan dengarkan Tuhan. Yang kuning slow, sediakan waktu untuk Tuhan. Yang hijau go, berjalan dengan Tuhan setiap hari. Kemudian kita akan memakai kertas berwarna hitam ini adik-adik ya. Di sini tante akan menggambar adik-adik ya, panjang kurang lebih 13 cm adik-adik ya. Ini 13 cm. Kemudian dari sebelah sini ke sebelah sini kurang lebih 4,5 cm adik-adik ya. Nah, di atas ini adik-adik kita gambar lagi ya, kurang lebih 3,5 cm, dan di atasnya ini kita buat sebuah lingkaran adik-adik ya. Di bawah ini juga ada lingkaran setengah, kurang lebih kecil segini adik-adik ya. Seperti ini adik-adik ya. Ini lingkarannya kecil, kurang lebih 2,5 cm. Kemudian di bawah sini juga dikasih sedikit adik-adik ya. Seperti ini gambarnya. Kemudian tante akan memakai kertas berwarna biru ini. Tante akan membuat ukuran yang sama lingkaran ini 2,5 untuk ditambahkan di sini adik-adik. Seperti ini ya adik-adik. Kemudian kita akan menulis di sini Way of the Lord, ayatnya Mazmur 25 ayat 10. Seperti ini adik-adik. Kemudian kita akan menempelkan lingkaran yang tadinya adik-adik ya, merah, kuning, dan hijau seperti ini. Seperti ini. Kemudian kita tempelkan pita di atas ini adik-adik ya. Sudah adik-adik, selamat membuat. Tuhan Yesus memberkati.